Kula badhe nangkletaken dua masalah ananging singkat-singkat kok Yai. Setunggal wonten ing surat Ar-Rum wonten ayat Allahu yabda'ul khalqa. Ingkang kula tangkletaken kalimat yabda'unipun Yai. Ayat pinten, Mbak? Surat Ar-Rum 21. Ayat 21. Ar-Rum. Nggih, Ar-Rum. Lanjut. Lafat utawi kalimat yabda'u menika maknanipun menurut ilmu nahwu fi'il mudhari' kapanjenengan ya menunjukkan arti Allah. Ananging kalimatipun kok ngangge wawu tanda jamak. Menurut tatanan ilmu nahwu saking ibtida sanawiyah aulia nggih. Nah, yen maknanipun mufrad kalimatipun nggih kedah mufrad Yai. Ananging menika maknanipun mufrad dhateng Allah fi'il mudhari' ngangge ya. Nanging kalimatipun kok ngangge wawu alif tanda jamak. Menika mohon jenengan jelasaken. 21 wa min ayatihi niki ya. Insyaallah ngoten. An khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dados ingkang kula tangletaken maknanipun yabda'u. Nggih, yabda'u ngangge ambiah. Ar-Rum bukan 21, Pak. Oh nggih, ingkang penting Ar-Rum utawi lintunipun kathah kok, Yai. Ingkang nggih ayat ingkang menunjukkan arti. Coba ditulis wonten iki. Amit. Permisi para bapak nggih. Monggo. Mriki, Pak. Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu. Allahu yabda'u. Yabda'u dak. Nggih, Pak. Kan ngawiti gawe makhluk al-khalqa ngoten nggih. Nggih, pun. Namung terus ingkang kula tangletaken yabda'unipun, Pak. Yai. Iya fi'il mudhari' menika menunjukkan arti mufrad. Nggih, mufrad. Nggih. Apa kok jamak ngono? Kenging napa kalimatnya kok ngangge tanda wawu jamak. Nah nika mohon jenengan. Nggih. Nomor kalih jenengan uraikan perbedaan antara Rabbun lan ilahun wahid. Rabbun ingkang penting Rabbul alamin, Rabbus samawat lan Rabbun napa kathah ingkang jeneng ilahun wahid. Dados perbedaan Rabbun antawis ilahun wahid jenengan uraikan. Semanten pertanyaan kula. Nggih. Rabbun niku pangeran, ilahun wahid nggih pangeran kang suwiji niku jenengan uraikan. Sampun semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhudul wahdah fil kasroh. Memang Pak, Allah iku ngawiti menjadikan makhluk. Allah kan mufrad, gitu. Kok memakai di situ tanda wawu jamak, gitu? Iku maksudnya apa? Allah iku akeh Pak.
Dik, pun dipotong. Pun ngamuk, Pak. Kula biyen saya dulu juga diseneni Mbah Khozin. Pondok Ringin Agung, Riyadh. Kula takok, "Mbah, Pondok Ringin Agung itu Kediri. Gusti Allah wujudiku yo napa?" Kula dipisui dawan ngoten. Allahku iku ahad, tapi Allahmu iku wakeh. Lah bingung sih Pak kula. Pun, kula jelasne nggih. Jamak iku menunjukkan Allah itu di mana-mana. Makanya di dalam Al-Quran kalau mengatakan keakuannya Allah tidak memakai mutakalim saja, tidak memakai mufrad aja, tapi juga memakai nahnu, kita. Kadang ya memakai mu'annas. Mungkin kalau buka wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil. Lah Gusti Allah kok pakai nahnu toh? Jare Gusti Allah iku sitok mufrad. Lho kok akeh? Nggih, kok akeh? Nahnu kan kita. Kita berarti kan tidak satu, banyak. Itu artinya Bapak, di dalam diri saya, jenengan, makhluk apapun, itu ada Allah. Seakan-akan Allah itu banyak. Dan ini akan jadi banyak bagi orang-orang yang belum ahad, belum wahid. Belum. Siapa mereka? Itu tadi golongan-golongan yang berzikir di nomor 1 dan 2. Nomor 3 wis meh aja itu Pak. Hampir aja sudah ke ahadnya. Makanya disebut muraqabah. Memang ya menunjukkan boten guyon, ya. Menunjukkan boten guyon. Yun sewu, sebetulnya miturut nahwu iki salah. Nggih niku lho Kyai. Nggih. Tatanan ilmu nahwu boten pareng niku. Nggih. Mulai jurumiyah sampai jawahirul maknun mboten angsal. Ya, jurumiyah, amriti, alfiyah ibnu Malik, terus jawahirul maknun mboten angsal. Inilah mutu firman Allah itu, mengapa manusia tidak bisa membuat satu kalimat yang bisa menandingi satu ayat saja, nggak bisa. Mungkin dibuka di dalam surat Ali Imran ayat 7. Tadi saya singgung dengan salah satu jamaah di dalam kamar tentang setiap ayat itu ada makna firman Allah muhakamah dan mutasyabihah. Kalau mutasyabihah udah nggak bisa dipikir coro akal lagi, sudah bisa. Yang tahu takwilnya adalah hanyalah Allah. Tak buka rahasia nih, ngeten lho Pak. Tapi bukan berarti saya menggurui lho, mboten lho nggih. Kita di sini semua belajar, ya. Makanya ono salah ya sampean tegur, ngeten lho. Mengapa di sini ada jamak? Karena Allah itu banyak. Dikatakan banyak, tampilan secara fisik di mana-mana dan tidak kemana. Tapi jangan kau anggap banyak. Jangan. Terus bagaimana caranya kita untuk tidak mengatakan bahwasanya Allah banyak? Syuhudul wahdah fil kasroh. Kalau dalam Al-Quran tadi nih, faktulu anfusakum. Madepo siro, ya, wahdah
ke esa fil kasroh di dalam banyak. Kalau sudah madep, tibae Allah ning kuno ning kene podo. Inilah mengapa Allah mengatakan fafiru, lekas bali ya cepet awakmu nang Allah, lekas. Maksudnya untuk mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan. Berarti perlu kajian-kajian dinut tauhid ini, Pak. Sebab lewat ilmu kajian tauhid ini akan menghasilkan satu pemahaman, ternyata Allah itu bukan banyak. Kelihatannya banyak sehingga memakai jamak. Ada lagi yang memakai mu'annas. Sering sampean waca. Berarti Gusti Allah edok nggih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Sing teko edok, sing ditekani ya edok. Artinya apa? Rabbiki ku balik ke anfusakum toh, anfu. Kembali kepada nafsu. Irji'i do bali yo sira kabeh. Tak ngeten toh. Ila rabbiki. Kok gak rabbika? Berarti mohon maaf loh ya. Niki kembali kepada nafsu, berarti nafsu iku edok. Nek nafsu edok berarti Allah ya weh. Jangan kita terpancang dari status ini, Pak. Nggih. Ruhaniyah iku gak lanang gak wedok. Allah iku tidak laki, tidak terus apa? Ya sembuh. Terakhir gitu jawabannya. Gini Pak ya, kita akan paham tidak hanya dari ilmu, tapi paham dengan pembuktian. Apabila kita faktulu anfusakum. Nanti kalau sudah terjadi faktulu anfusakum, wis gak iso omong kita. Oh iya, gitu aja. Umpama ngomong di hati, oh iya, bener arek gendeng biyen deh. Begitu. Bapak Ibu hadirin, itu yang pertama. Jadi mengapa harus jamak? Secara kenahuan salah semuanya. Oke. Ketemu piro, ketemu berapa kita menyalahkan Allah. Berarti kita harus kalau sudah masuk di ranah dinut tauhid, kita harus mohon maaf tidak terpancang dengan hukum-hukum yang ada di syariat dan thariqah. Tidak harus gitu loh ya. Tidak harus. Satu contoh nih. Tadi ditanyakan oleh salah satu jamaah di kamar. Kula niki mboten gadah mursid. Saya tidak punya mursid. Saya juga tidak berbeat. Saya hanya pengalaman ngaji lewat medsos. Bisakah tersambung saya dengan Allah? Di dalam teori syariat thariqah mengatakan, mohon maaf nggih, mohon maaf bila salah sampean salahkan. Saya hanya menirukan aja lah. Mengatakan begini, kalau kau tidak punya mursyid manusia, tidak berbeat, tak akan bisa kau usul pada Allah. Satu.
Jikalau kau belajar di YouTube, medsos, gak langsung ke mursyid gurunya, gurumu setan. Mohon maaf nih, makalah-makalah itu selalu terjadi di tengah majelis taklim yang basisnya belum kerana hakikat makrifat. Nah, sekarang saya jawab dari kacamata hakikat. Allah dulu dengan sekarang sama ndak? Kalau sama, Allah menghendaki apapun bisa enggak? Zaman dulu dengan zaman sekarang, kalau bisa ya sudah. In arada syai'an ayyakula lahu kun. Sebab nanti kalau kita bantah jawabannya begini. Oh iya, kalau nabi, kalau rasul bisa terjadi seperti itu. Kita itu siapa? Sampah kita, gak mungkin. Ya sudah, aku mau geger Pak ya. Mau geger. Sejak kapan jenengan membatasi kekuasaan Allah? Kalau seperti itu. Yang kedua, sama enggak Allah dulu dengan sekarang? Kalau menurut Anda tidak sama, ya logika. Kalau menurut saya, Gusti Allah enggak pernah ganti kok. Huwal awalu wal akhir. Pun wis tidak saya dowokan ulo. Udah. Jadi itu maksudnya jenengan ini disuruh masuk keahatan di dalam banyak, sampai bisa mengahadkan dari ahadiyah tadi. Caranya apa yang hidup pada setiap makhluk siapapun, jangan pernah jenengan ini mengatakan ada dua. Jangan. Hidup yang di si A si B sama. Sama. Coba kita masuk di dalam Asmaul Husna Pak ya. Ada 99 yang ditulis dalam Al-Quran, nggih. Mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur 99. Lah banyak tau niku. Sampai kokop. Apa kokop itu Pak? Sampai ringkes lebok nonang asma Allah. Ini ki satu di dalam banyak, namanya ahad. Sampun dong Pak. Tetap kalau kita gecokan nahwu, mboten setuju. Yabda'u mriki mboten setuju, karena kembalinya ke Allah. Allah berarti banyak ya. Yang wis pikirin cara ilmu model ya apa mboten saged ketemu. Ben ketemu wis babano, ojo dipikir. Jangan dipikir. Lah apa pusing-pusing ndelok bojo cerewet gak usah dipikir. Ora usah dipikir, sebab ada yang mikir sendiri, ada yang noto sendiri. Allah dhewe sing mikir iku kok. Lah apa wae melu ngatur. Memang dari sisi mukhatamah gak cocok Pak. Mboten cocok. Nggih leres. Kedah ngoten mangkane kula buka sesi tanya jawab iku seperti ini. Jadi apa buka bundelan niki wau. Niki kalau dilihat dari sisi hakikat gak salah Pak Allah itu. Karena Allah itu di mana pun yang pertama. Yang kedua terkait Rob, ilah wahid. Ini nakiroh, bahasanya umum. Rob ini artinya untuk agama apapun.
tidak hanya umat Islam. Contoh, Al-Kahfi sering Allah mengatakan, jikalau kamu ada harapan ingin bertemu Tuhannya, wa mangkana yarju liqa'a rabbihi, berarti ini tidak hanya untuk umat Islam, ya, untuk seluruh agama apapun. Jikalau kau ingin ketemu Tuhanmu, apa di situ? Falyamal amalan sholihan. Ini tidak sampai bahas, tidak. Rob ini adalah Tuhan, maknanya, ya, Tuhan yang mengarah kepada seluruh umat manusia. Cuman di dalam Rob ini ada sesuatu yang rahasia. Ada mana? Wahid atau ahad? Atau ahad? Tadi wahid ya. Oke. Maksudnya tunggal. Di dalam Tuhan itu ada ahad atau keesaannya. Kalau nama banyak, Islam Allah, Nasrani apa itu, ya Hindu, Buddha apa, udah semuanya Rob. Tapi kalau masuk ke substansinya, wahid atau ahad, itu harus didorong dulu dengan ilmu pengetahuan tentang ketuhanan. Makanya, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum, bertakwalah kau kepada Tuhanmu. Artinya manusia siapapun agama jenengan dimanapun, jikalau dalam agamamu tidak ada keilmuan yang mengajarkan keesaan, mohon maaf, saya peringatkan, keluar roh. Carilah agama yang mendidik dalam dirimu tentang keesaan Tuhan. Niki miturut hemat saya, tapi tidak harus diikuti loh, mboten lho nggih. Karena pertimbangan jenengan ini mumpung sebelum kematian datang. Ilahan iku ya cara basa jenengan pangeran to ya. Pangeran tidak jauh berbeda dengan Rob, Tuhan. Asyhadu, saya bersaksi, la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib kusembah illallah, kecuali Allah, ilahan, pangeran. Artinya Pak, mohon maaf, janganlah di dalam hatimu itu ada selain Allah. Wong Islam, janganlah dalam hatimu ada selain ahad. Nah, untuk mencapai ke ahad ilahan, ya, di dalam ilahan itu ada ahad, otomatis diperlukan pendidikan tauhid untuk bisa sampai di situ. Nantinya akan ketemu, orang Jawa mengatakan urip. Kita itu laksana Pak, radio rusak, bejat, ora iso muni, berbagai masalah. Apakah diodenya itu sudah terbakar, elkonya sudah terbakar, gelang-gelangnya sudah aus, IC-nya aus, elkonya aus, berbagai macam persoalan. Untuk Anda tidak menjadi radio bejat, rusak, yo harus jenengan dandani. Lah jenengan dandani harus bermodalkan ilmu elektro. Kalau gak modal elektro, sampai kapanpun bingung Pak. Ayo maksa jenengan benahi. Tidak muncul suaranya hidup, enggak, malah muncul blue.
Sampai soder-soder, oh sudah ini dincep no listrik, pus, karena salah sambung, karena nggak ngerti. Itu gambaran aja, gambaran aja. Kita itu laksana radio rusak. Biar urip, biar hidup, radio itu ya harus kita benahi. Makanya sangatlah penting menurut saya pengajaran dinut tauhid di tengah umum. Penting. Walaupun minoritas yang mau menerima dan mayoritas yang mencaci, aku gak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Karena saya sejak dulu wes tempatnya dicaci maki. Sejak dulu sudah. Kalau sampean masih takut dicaci maki, ya sudah, pray ae gak ngaji. Aku oke, budal, jenengan gak oke. Ya, malah enak aku. Malah enak sakit badminton. Aku yakin kok Pak, di daerah manapun awalnya memang begitu. Tapi kalau mau meresapi, menghayati ajaran-ajaran tentang ketauhidan, justru malah menjadikan hati adem, damai, gak gampang muring-muring, gak gampang menghina orang, gak gampang menyalahkan orang, lah gitu toh. Karena jenengan sudah tahu segala hal apapun yang muncul dan timbul datangnya illa bil la haula wala quwata illa billah. Ngapunten lho Pak, ingkang kuwata. Saya katakan di sini tidak ada guru dan murid. Kita sama-sama belajar. Nggih. Wonten melih, monggo. Nggih, sabar mawon Pak nggih. Monggo kalih jajan niku disambi Pak nggih. Niki Guson nggih perlu merokok. Mosok sak sedotan didek. Monggo Gus unjukane Gus nggih. Santai mawon Pak nggih, monggo. Sambil kali ibu-ibu make mantu niki ada kesempatan monggo dipersiapkan pertanyaannya nggih. Monggo pertanyaan berikutnya dari mana Pak? Kula saking Tempurjo. Ambulu Wetan tasik. Nggih. Kula badhe pitaken. Insya Allah niki panjenengan ngalami. Bapak Ibu niki ngalami napa sing badhe kula takokake, dan mudah-mudahan akan menjadi penjernih hati kula panjenengan. Nggih. Kula nyuwun penjelasan. Wonten kalimat ngaten sing kula nggih dereng paham niki. Tenangkanlah hatimu. Jangan takut, jangan resah, jangan sedih, jangan khawatir. Allah bersama kita. Cukup ini saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya bagi Bapak dan Ibu. Oke, ungkapan atau pertanyaan ini bisa saja ini, tapi ada keterangan dari Gus Son, monggo. Innallaha sak temene Gusti Allah iku ma'akum beserta kamu sekalian. Ayat ini Pak tidak berguna bagi siapa? Jangan ngoten pun diputus. Ayat ini tidak berguna bagi siapa. Mohon maaf,
Sering Pak, memang itu dibaca, sering kita dengarkan. Berhubung kita belum ada pendidikan tentang masalah siapa sejatinya Allah dan di mana, maka seakan-akan ayat ini tidak berguna bagi kita. Yang seperti itu. Niki gelas Pak, kula tutupi. Oke, ini air Pak. Yun sewu mohon izin masuk. Berapapun kali berapapun, berarti air itu mboten berguna bagi gelas yang tertutup. Innalladzina kafaru, sak temene wong sing padha ingkar dengan air. Berarti sesungguhnya gelas yang ngingkari air tadi iku sawaun alaihim, podo wae mereka itu, baik aandar tahum amlan tundirhum, dikasih air atau tidak dikasih air, iku layu minun, tidak bisa masuk, nggak percaya. Berarti ayat itu tidak, seakan-akan tidak berguna bagi hati yang tertutup, bagi hati yang tidak percaya. Saya sadar Pak, kalau ilmu yang kusampaikan mulai tahun 2000 terhitung sampai sekarang berjalan 24 tahun, saya sadar kalau itu banyak yang tidak percaya. Saya sadar kok, saya sadar. Tapi tetap saya sampaikan. Sehingga banyak mereka yang tidak percaya justru malah mencaci, mengatakan itu pengajaran yang gak benar. Sebetulnya sadar saya, tapi mengapa kok saya teruskan aja? Sampai saya tidak hitung waktu, tenaga. Pagi kerja Pak, siang berangkat ngaji. Pagi kerja, siang berangkat ngaji. Sampai saya kelon ini lo jarang. Mohon maaf Bu nggih. Halo, mohon maaf. Lah bagaimana sih bisa untuk nutol nang bunyai gitu? Kalau malam ini beliau tidur sama anaknya, saya kelutusan. Mungkin saya nanti pulang sampai di rumah katakanlah jam 2, jam 3. Beliau sampun saya ngeloni anaknya. Kalau ya tahu kalau lihat tidur. Mau tak tutul ya, aku ya gak teko. Udah saya tidur genteni subuh. Beliau bangun, saya tidur. Loh, mana sempat. Terus kerja saya jam 7 atau setengah 8 bangun, berangkat kerja. Siang pulang ono anak. Mau gitu kan badan sakit toh Pak. Ya sudah, akhirnya saya memakai aji-aji betah no. Nah, pun aji-aji saya gitu. Jikalau Allah berkehendak
istri saya tidak saya tutul kok meteng, ya wis keajaiban ngoten mawon. Kan kita dulu pernah Pak punya angan-angan yang namanya kambing koset ngono. Koset tok ae terus meteng. Kan Allah saged menghendaki perempuan hamil tanpa bapak, kan saged toh. Contohnya Siti Maria. Mboten Pak, nih kadang-kadang niku guyon. Nggih tak sempat-sempat nolah. Walaupun dingkik-dingkik lah ngoten ki ya. Mboten napa-napa. Nggih nyun sewu Pak. Niku ngeten to. Ayat itu berguna bagi jenengan yang sudah tahu bahwasanya Allah dekat. Berarti jenengan sudah ada pendidikan tauhid la ilaha illa anta. Ini yang ketiga tadi loh, nggih. Anta berarti kan jenengan, engkau berarti kan di depan. Kita bicara pada orang lain, bahasa kamu berarti orangnya ada di dekat, nggih. Beda la ilaha illa huwa. Jauh, Pak. La ilaha illallah nama. Assalamualaikum Pak Ji. Pak Haji. Namanya Pak Abdullah. Pak Abdullah, assalamualaikum. Selama belum ketemu, saya panggil-panggil nama. Tapi kalau sudah dibuka lawangnya pintunya oleh Pak Haji Abdullah, gak mungkin manggil namanya. Sekarang kita sudah di titik la ilaha illa anta, hakikat. Baru Allah terasa dek. Ayat itu pasti akan berguna. Sesungguhnya Allah itu selalu bersamamu. Buktinya apa? Jenengan bisanya bersuara, berkalam, di situ Allah. Bernafas, di dalam nafas Allah. Melihat, di dalam sifat basar Allah. Mendengar, di dalam sifat sama Allah. Apapun, Allah terasa dekat. Ini proses kita yang ada di Su'aul Basirah untuk menuju Ainul Basirah serta Hakul Basirah, bertemu dan menyatakan. Apalagi sudah sampai di Ainul Basirah menyatakan la ilaha illa ana, ingsunnya Allah. Ya sudah, makanya tadi saya katakan jenengan tidak akan pernah bisa melepaskan zikirku, nggak bisa. Karena jenengan sudah di musyahadah di makom jam'i, sudah makrifat. Sehingga kemanapun jenengan nggak bisa lepas zikir, nggak bisa. Yang muncul rasa keakuan Allah baik di dalam maupun di luar jenengan. Nah baru ayat ini menghitopi atau bisa diterima. Masuk. Yang terpenting bagaimana tutupnya hilang. Sing ilangi iku mung Gusti Allah. Rahasiane faktulu anfu sakem. Nggih. Malih. Nggih, ini saniki gilirane ibu-ibu nggih. Niki lek mboten titungne mboten anu niki, mboten purun ibu-ibu. Ini dari ibu-ibu, monggo ada kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Busus wonten busus. Wonten nggih. 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 Ibu mboten turun kula ki Mbak. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ingkang badhe kula tangletaken Gus. Napa?
Semua ibu-ibu nggih, semua kita biasanya diparingi masalah. Bagaimana cara kita menghadapi masalah itu? Semua masalah nggih, dilihat dari mana kita melihatnya, dari mana datangnya. Kalau semua dilihat datangnya dari Allah, pasti semua masalah itu tidak ada. Nggih. Sing kula tangletaken Gus, niku bagaimana caranya kalau kita menghadapi suatu masalah, kita harus memilih salah satu di antaranya. Bagaimana cara memilih cara kita apa kehendak Allah dengan kehendak kita, gitu. Cara membedakan kehendak Allah dengan kehendak kita. Sampun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya cara membedakan kehendak nafsu opo kehendak Allah. Lah ngoten ta? Dalam segala hal apapun. Kita 24 jam satu hari itu Bapak Ibu, Allah menghadapkan dua nilai ibadah. Pertama ibadah murni, yang kedua tidak murni. Murni yang kumaksud adalah contoh sholat, zakat, poso, haji, maca Quran dan sebagainya. Murni semuanya, ibadah yang bersifatkan murni. Yang kedua yang tidak murni, berarti segala hal masalah, segala hal aktivitas selain daripada itu, makan, minum, merokok, berjalan, apapun itu sudah. Di situ ada satu pilihan dan ada dua jalan. Tinggal kita memilih di antara dua jalan, apakah jalan yang kedorong nafsu, intinya jalan yang menuju bertemu nafsu, ataukah jalan yang menuju bertemu Allah yang disebut sabilillah. Sebelum kami terangkan satu persatu, jenengan pilih yang mana bukan urusan saya. Ngaten nggih? Tapi keduanya itu punya konsekuensinya masing-masing. Pertama, yang disebut itu berjalan di atas jalan nafsu, atau itu dimaksud kehendak nafsu. Bagaimana tandanya? Ketika saat hati jenengan muncul rasa makhluk yang segala-galanya, berarti itu jalan nafsu. Walaupun sholat, walaupun zakat. Saya tidak mengatakan yang di luar murni loh ya, yang murni aja. Bahkan kita korban. Kok di dalam hati ada muncul rasa iman makhluk yang berperan, makhluk yang memiliki, makhluk yang bisa ini bisa itu, maka jelas itu nafsu. Makanya jangan heran dengan ketika sholat disunahkan membaca doa iftitah sebelum membaca Fatihah. Nggih mboten? Maca tok. Tapi prakteke ora pekpuk. Tahu pekpuk ini? Bu ya bahasa Indonesia pekpuk itu apa ya? Sama saja.
Kalau boleh saya katakan, dari mafhum mukhalafah surat Al-An'am 79 itu, kita itu menghadapnya samawati wal ardh. Saged kula gosok niki? Saged nggih? Wajah ruh kita itu tidak menghadap wajhiya atau Allah, tapi menghadap samawati wal ardo. Makanya jangan heran kalau kita waktu sholat ati iki eling babakan urusan dunya. Mafhum mukhalafah dari maksud ayat 79, jikalau kita itu menghadapnya terhadap ini selain Allah, maka ayatnya kan wama ana lah, ngoten nggih. Ini enggak ada, Pak. Hilang. Akhirnya apa? Wa ana minal, percaya gak percaya terserah. Kita masih hati dalam keadaan menyekutukan Allah. Kalau iling Mbah Husain itu dawuh ngeten dalam satu pengajian. Apabila kau masuk di dalam pasar, masjidmu gembolen. Apa bahasanya gembol liwak? Bawan. Tapi jikalau kau masuk masjid, pasarmu delen, lepasen. Tapi gak dijelas no. Iki kinayah. Karena memang secara umum didhawuhke di tengah umum. Kula nggih ngene. Mbah Yai yo kek nanggone wong-wong asline ngoten. Tapi memang sudah benar beliau mengatakan itu karena di tengah umum. Tapi nek musuh klason wis mboten telaten. Tahu mboten telaten? Gemes nah. Wis kene lho cok maksudnya. Jikalau kita sholat manakala ruhaniyah kita menghadap selain Allah, berarti syirik awak dhewe sholati. Tapi lantas jangan diartikan percuma lah aku sholat, wis gak sholat. Bukan itu maksudnya. Jikalau masih seperti itu, masih menghadap selain Allah, dandanono benahi, ngoten lho. Jangan langsung mengambil tafsir makna sendiri. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Piye caranya bisa khusyuk? Lah, akhirnya mohon maaf, kata Rasul fattabi'uni, ikut aku. Kalau tetap tidak mau ikut, Basman akhirnya ngomong. Tahu Basman nggih? Angel tenan tutur. Allah ya karim. Jadi Bu, ketika hati kita itu masih muncul keakuan diri sebagai makhluk yang segalanya, maka itu tanda nafsu. Yang kedua, jenengan tadi mengatakan mana yang itu adalah kehendak Allah. Nanti pun
berhenti di situ. Ketika hati jenengan iku muncul rasa keakuan Allah, bukan Allah makhluk, bukan Allah zahir, bukan Allah nama, sifat, zat, bukan, di dalam zatnya. Yang Al-Quran mengatakan ana, maka segala hal apapun yang terjadi af'al di dalam diri jenengan itulah kehendak Allah. Pertanyaan berikutnya, kalau ada kehendak nafsu dan kehendak Allah, berarti ada pangeran ada Tuhan dua. Mohon maaf, kalau jenengan sudah duduk karena Allah, kehendak Allah, maka nggak ada kehendak nafsu, nggak ada. Sangat dipahami? Artinya kalau jenengan duduk di tajalli, maka di situ tidak ada takholli. Untuk menuju tajalli kan prosesnya tahalli, bukan takholli loh, tahalli, pembersihan keakuan diri sebagai makhluk yang bisa apa-apa dan lain sebagainya. Itulah faktulu. Ini kan amar toh Pak ya, perintah, fi'il amar. Faktulu domatenono siro kabeh, karena yang dikhitopi itu adalah orang banyak, jamak, maka disitulah bahasa Quran faktulu sesuai dengan nahwunya. Banyak. Anfusakum, terhadap diri kamu semuanya. Ini takhali. Pertanyaannya, mau dong enggak kita melaksanakan fi'il amar tadi, kata perintah? Tapi perlu diketahui, mengapa Allah menurunkan ayat faktulu? Apa asbabun nuzulnya? Karena kondisi hati kita bittikhadikumul ijlah. Karena hati kita masih menjadi budaknya hawa nafsu. Akhirnya ada dua, ada kehendak Allah, ada kehendak nafsu. Akhirnya ada baik, ada jelek. Tapi kalau sudah tajalli, ya nggak ada Pak. Yang ada cuman aku. Hadits qudsi Allah bersabda, janganlah kau sembah namaku Allah, sifatku, zatku, tapi sembahlah aku. Tapi gak diterangno sarai yo opo, ora dijelasno sing sak jelas-jelase. Akhirnya jenengan kali kula sebagai umat yo ora paham. Embuh yo ana iku yo opo maksudnya. Ya sudah, sekarang zamannya buka-bukaan, sudah dibuka. Terserah dengan bahasa Quran, terserah dengan bahasa Jawa, Madura, Dayak, atau bahasa Bugis, nggak apa-apa, silakan. Yang penting maksudnya sama, nggak ada masalah. Sing fanatik, mohon maaf, fanatik sampai Quran, nggak sah, nggak sah. Kalau orang sudah sampai ke akad, mesti mboten ngoten, membetulkan semua apapun yang karena dia sibuk melihat Allahnya.